Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahir, kelas karyawan jurusan Teknologi Industri Pertanian. Baik, saya akan membawakan tentang presentasi tentang fisika. Adapun tugas fisika yang saya bawa hari ini adalah pengertian konsep komposisi susunan nuklir dan propertinya. Dalam fisika, sebuah proses di mana dua nuklir atau partikel nuklir bertuburukan untuk memproduksi hasil yang berbeda dari produk awal. Pada prinsipnya, sebuah reaksi dapat melibatkan dari dua partikel yang bertuburukan berpisah berubah-ubah kecuali dalam level energi. Proses tersebut bertabrakan bukan sebuah reaksi. Berikut ini saya akan memberikan gambaran contoh tentang reaksi nuklir. Itu adalah reaksi yang terjadi hampir semua bintang di alam semesta. Senjata bom hidrogen juga memanfaatkan prinsip reaksi fusi yang tidak terkendali. Contohnya reaksi fisi, ledakannya senjata nuklir terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir. Adapun poin kedua, peluruhan radioaktif waktu paruh. Tujuannya dan contohnya, peluruhan radioaktif ialah sebuah proses yang terjadi pada isotop unsur yang stabil untuk membentuk kestabilan baru dalam melepaskan emisi partikel. Adapun yang mengandung inti stabil dianggap radioaktif. Contohnya reaksi peluruhan partikel pada atom, reaksi peluruhan partikel positron pada atom, reaksi peluruhan alfa, reaksi peluruhan partikel gamma. Tujuannya untuk mempelajari organisme hidup, mendiagnosis, mengobati penyakit, mensterilkan peralatan medis, makanan, menghasilkan energi untuk panas, tenaga listrik terhadap memantau berbagai langkah dalam jenis proses industri. Adapun poin ketiga, peluruhan alfa, konsep dan contohnya penggunaannya. Peluruhan alfa adalah salah satu bentuk peluruhan radioaktif di mana sebuah inti atom berat tidak stabil melepaskan sebuah partikel alfa dan meluru menjadi inti yang ringan. Adapun nomor massa terhadap 4 kecil dan nomor atom 2 kecil dari semula menurut reaksi, di mana X dan X berbeda kadang-kadang tertulis sebagai. Adapun poin keempat, peluruhan beta, konsep, contoh dan penggunaannya. Peluruhan beta, konsep dan contohnya penggunaannya adalah peluruhan radioaktif yang memancarkan partikel beta, elektron atau positron, pada khususnya pemancaran sebuah elektron. Peluruhan ini disebut sebagai peluruhan beta minus. B minus, sementara pada pemancaran positron disebut sebagai peluruhan beta. Pada tingkatan dasar seluruh beta terjadi karena konvensi sebuah kur bahwa menjadi sebuah kur atas pemancaran sebuah boson W pada keseluruhan B minus. Interaksi lemah mengubah neutron sebuah proton hingga ketika sebuah elektron sebuah anti neutrino pancaran. Elektron pancarkan sebuah elektron orbital, juga elektron yang semula berada di dalam inti atom. Karena asas ketidakpastian melarang elektron hadir dalam inti atom. Elektron tersebut diciptakan oleh atom yang ada jika beda energi. Poin kelima, peluruhan gamma, konsep dan contohnya penggunaannya. Peluruhan radioisotop yang dilakukan secara kembali ke keadaan dasarnya yang lebih rendah. Sebuah unsur kembali kepada dasarnya dengan cara melepaskan energinya. Adapun poin ke-6, reaksi nuklir fisi, reaksi pemisahan atom dengan inti berat karena tembok partikel neutron.
Sekarang poin ketujuh. Adapun reaksi fusi kebalikan dengan reaksi fisi tadi. Yang poin keenam tadi. Kebalikan secara pemecahan reaksi fisi ini adalah penyatuan. Contohnya bisa kita lihat seperti kartun yang di TV-TV itu, kartun Dargombal. Sekarang poin ke-8. Penggunaan nuklir dalam PLTN. Adapun penggunaan nuklir dalam PLTN sebuah pembangkit termal yang menggunakan beberapa reaktor nuklir atau sumber panasnya. Prinsip kerjanya di PLTN hampir sama dengan sebuah pembangkit listrik tenaga uap. Menggunakan uap bertekanan tinggi memutar turbin. Sekarang reaksi nuklir fusi pada matahari dan bintang. Reaksi fusi ini, nuklir ini mengubah atom ke hidrogen menjadi atom helium karena masanya sangat besar sehingga atom hidrogen dapat mengalami reaksi fusi. Mengapa matahari bisa terbakar? Karena adanya reaksi lilin, reaksi kimiawi oksidasi. Baik, sekarang poin ke-10. Kerugian dan keuntungan serta rekomendasi penggunaan nuklir untuk masa depan. Adapun kerugian yang kita alami sekarang ini, resiko kecelakaan nuklir terbesar Chernobyl yang tidak mempunyai bangunan penahanan limbah. Adapun limbah yang nuklir radioaktif tingkat tinggi yang dihasilkan sebuah hasil ribuan tahun. Adapun keuntungan rekomendasi penggunaan nuklir untuk masa depan, untuk keuntungan yang lebih murah, kapasitasnya yang dihasilkan lebih besar, mengatasi krisis energi. Potensi nuklir di Indonesia sangat besar. Baik, demikianlah presentasi saya bawa ini untuk siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.